Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Adil kakalino baturamin kak sarga basengat kak jubata. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan kesehatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Ibu Rina selaku guru penggerak, calon guru penggerak ya dari SMP Negeri 10, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 10, terima kasih yang saya hormati semuanya ya. Semuanya mudah-mudahan sehat. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan definisi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Astini SPB. Ya, kepada Ibu Rina, saya langsung kasihkan langsung aja ya Bu Rin. Nah, baik. Silakan Ibu. Saya minta tolong Ibu Seli ya untuk jadi operator. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan sedikit berbagi praktik baik mengenai diskriminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu indikator untuk melengkapi tugas saya sebagai dalam program pendidikan guru penggerak. Mari kita bisa lihat di sini. Perkenalkan, ini fasilitator saya Ibu Eli Marniati Effendi SPD AUD. Kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Rika Melia Aristia SPD. Beliau ini mengajar di SMP Negeri 19 Singkawang. Baik, sebagai pertanyaan awal pemantik dari kegiatan kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan kepada Bapak Ibu mengenai 3 pertanyaan ini. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cukup jawab dulu dalam hati ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir baru kita ingat. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, 3 pertanyaan pemantik ini pasti dalam keseharian sudah sering kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik itu yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, memberikan hukuman dengan membersihkan halaman atau menulis atau membaca, kemudian memberikan penghargaan, itu semua dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, mungkin selama ini kita semua menganggapnya ini semua hal yang biasa, sama saya juga seperti itu. Tapi nanti kita akan telah lebih mendalam lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang pertanyaan ini tadi di atas ini, Bapak Ibu setuju tidak itu? 1, 2, dan 3 itu setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Materi budaya positif, ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi mengenai perilaku manusia tentang penghargaan dan hukuman. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu dikenal dengan nama choice theory. Choice theory menyatakan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, itu yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sering menganggap kalau kita ini mengontrol anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi ini adalah miskonsepsi selama ini tentang makna kontrol. Jadi ada miskonsepsi ya dalam penerapan kita selama ini. Nah, kita perbaiki perlahan-lahan Bapak Ibu. Yuk lanjut. Nah, saat ini sekarang kita sudah melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon itu menuju pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol yang seperti apa? Nah, kita lihat di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Kalau selama ini kan kita merasa kita yang punya kontrol terhadap anak di sekolah ya. Nah, di sini bisa kita lihat stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah seseorang agar sependapat dengan kita. Tapi pada teori kontrol itu tidak seperti itu. Melainkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dipandang satu kesalahan. Tapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap apa yang dilakukan pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol dirinya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu kan kita suka kayak gitu ya. Pasti bisa nih mengontrol anak ini. Nah, sebenarnya itu yang seperti ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir kalau stimulus respon itu menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir kita tidak lagi menang kalah, tapi menang-menang. Oke, lanjut. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi perilaku yang efektif antara guru dan murid. Itu definisi dari disiplin positif. Dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa tanggung jawab dalam rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini penerapan disiplin yang akan dilakukan anak tanpa adanya lagi ancaman, hukuman, ataupun sogokan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu dari hati, tidak ada lagi paksaan ya. Oke, berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai positif ini hanya disepakati bersama. Jadi lintas bahasa, bangsa, agama, maupun latar belakang budaya itu tidak mempengaruhi semua ya. Jadi cuma berdasarkan kesepakatan. Contohnya yang sudah kita terapkan yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang meliputi yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Lanjut. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Nah, dalam melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, motivasi itu berasal dari dua arah, yaitu dari dalam dan dari luar. Tapi, kalau kita tanya kepada anak-anak kita, kadang, coba sekali-sekali kita boleh tanya, kenapa dia mematuhi peraturan. Misalnya, selama ini kita menggunakan kata peraturan ya. Nanti kita bisa tanya, mengapa? Pasti kebanyakan memilih yang pertama. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Kemudian
Motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita. Itu semua berasal dari luar motivasinya. Nah, di dalam teori kontrol di sini, tujuan disiplin positif itu adalah supaya dapatkan motivasi yang internal, motivasi yang dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maka saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi seperti itu. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi apa-apa yang dilakukan itu tidak lagi adanya tekanan. Jadi semuanya melakukannya dengan rasa penuh kesadaran dan melakukan perbuatan yang baik. Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kan kita juga memberikan penghargaan kan. Nah, nih ternyata penghargaan juga masuk dalam hukum. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon itu di tahun 1993 itu menyatakan bahwa hukuman dengan penghargaan itu pengaruhnya itu berjangka. Jadi ada yang berjangka pendek, ada yang berjangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu sifatnya menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan itu merusak hubungan. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi, penghargaan juga ternyata merupakan bagian dari hukuman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada disampaikan bentuk penghargaan kebajikan atau berupa apresiasi yang biasa kita sampaikan. Dalam memberikan apresiasi berupa pengakuan, perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada semua murid bergantian. Jadi jangan hanya murid itu saja yang kita kasih apresiasi ya, tapi yang lain juga kita kasih apresiasi secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembukanya gini. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu rasa empati kamu besar sekali. Di situasi apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di dalam kelompok. Nah, saya menghargai itu pembukanya, kepedulian itu nilai kebajikannya, nilai-nilai kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, pembukanya adalah terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab, dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, berikutnya kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi di sini ada tindakan guru. Nah, kita akan melihat apakah ini merupakan bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi. Kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Gimana Pak Ibu? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali
Di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini merupakan bentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, bagaimana Bu Lucy? Kalau menurut saya hukuman Bu? Kalau konsekuensi kalau menurut saya ini hukuman. Kenapa hukuman? Karena anak itu dipaksa. Jadi dia dipaksa untuk mencatat, membuat catatan di dalam buku ataupun di dalam kertas yang berisikan 100 kali kalimat itu. Itu aja. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ini hukuman atau konsekuensi? Atau masih mengambang kali ya antara hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Lucia bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan bentuk hukuman karena di sana ada paksaan, kemudian ada tekanan. Kira-kira anak disuruh seperti itu terbuka tidak hatinya Bapak Ibu? Pasti terbuka ya, tentu kan? Ada istilahnya sakit hati. Udah sakit hati karena dipaksa, fisiknya ada yang terbuka tidak? Iya kan, tangan kita juga melakukan kekerasan sebenarnya itu secara fisik karena mencatat 100 kali itu bukannya sedikit ya, banyak. Nah jadi ini merupakan bentuk hukuman. Oke, kita lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, nomor 2 itu hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman ya karena ada fisiknya di situ yang kita ini. Yang kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, tepat, konsekuensi. Wah, sudah pintar Bapak Ibu ditanya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, harusnya melepaskan itu ya, bukan mengenakan itu. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Murid disuruh untuk melepaskan itu ya, bukan mengenakan. Jadi seharian dia tidak pakai sepatu itu di sekolah itu. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Wahida? Hukuman. Iya, itu merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, tapi ya, pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Ayo, konsekuensi atau hukuman? Mengelilingi lapangan 2 kali, lapangan basket ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajarannya tapi PJOK, berarti itu masuk? Iya, konsekuensi ya, karena bagian dari lari kan juga bagian dari pelajaran PJOK, walaupun mungkin sifatnya pemanasan lah ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh tindakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke, lanjut Bu. Nah, ya ini tadi jawaban-jawaban kita. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Betul. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini. Tadi kan kita ada yang mungkin masih ada yang ngambang ya antara hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini perbedaannya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti tadi ya disuruh menulis itu kan sakit sebenarnya itu menulis itu banyak. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Berikutnya hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Sementara konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya di saat itu saja kalau konsekuensi itu. Selanjutnya, jika hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau pada konsekuensi, anak akan menghargai arti dari kedisiplinan. Berikutnya, hukuman itu bersifat paksaan. Jadi hukuman itu memaksa dan harus gitu ya. Nah, kalau pada konsekuensi itu berupa stimulus dan tanggapan. Berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya, hukuman itu membentuk konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi itu membentuk konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi anak akan merasa hal yang demikian. Sedangkan pada konsekuensi, anak hanya kehilangan haknya, tapi dibuat juga tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Jadi ada time out-nya, tidak berlangsung lama. Jadi hanya beberapa saat saja. Oke, lanjut. Yang ketiga, budaya positif yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan positif yang berupa pernyataan atau ungkapan yang telah disepakati oleh guru dan murid untuk dijadikan pedoman dalam bertindak atau berperilaku dalam membangun budaya positif di sekolah. Lanjut. Nah, ini pemantik dari keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita kenal dengan nama peraturan ya. Nah, kita di sana mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi bukan lagi peraturan yang kita gunakan, tapi menggunakan kata keyakinan kelas. Mengapa demikian? Itu sama halnya ketika kita ditanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita ditanya demikian, kenapa pakai helm kalau berangkat pakai motor? Pasti demi keselamatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada keyakinan karena kita yakin kalau pakai helm, kita yakin nih selamat nih kita di jalan. Tapi bukan mendahului takdir ya. Mencegah. Kemudian yang kedua, sama juga dengan pernyataan mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu waktu zamannya COVID waktu itu ya. Nah, karena kita yakin kalau kita sudah melakukan 3M itu, insya Allah kita aman, tidak terpapar, tidak terjangkit. Nah, kecuali kalau udah kadarulahnya lagi. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itulah bentuk-bentuk keyakinan. Nah, jadi nanti dalam kelas kita tidak lagi aturan kelas ya seperti ini anak-anak. Nah, tidak lagi seperti ini, tapi kita bersama anak kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi dari peraturan kelas akan menjadi sebuah keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu akan mulai terbentuk lingkungan yang positif. Kenapa bisa kita katakan positif? Karena di dalam keyakinan kelas itu kerjasama, kolaborasi, kesepakatan antara guru dan murid sudah terbentuk. Sehingga dari lingkungan positif terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah untuk pada umumnya nanti. Nah, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Nah, ini bisa sama-sama kita lihat. Jika peraturan, ini bentuk-bentuknya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau pada keyakinan kelas tidak lagi seperti itu. Kita cukup mengungkapkan kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan salah satu bentuk
nilai kebajikan, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau kita lihat di keyakinan kelas, itu berarti nilai kebajikannya itu berupa menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti kan kita punya yang namanya komitmen. Dan juga kita menghormati guru yang ada di dalam kelas itu kan. Jadi anak-anak itu kan menghormati gurunya. Jadi menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau kalimatnya dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelasnya itu berupa kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran atau antri istilahnya. Maka keyakinan kelasnya seperti apa? Kita buat keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, tidak main pepet aja, main maju-maju aja, tidak ikut antrian. Nah, jadi kita harus menghormati orang lain dan bersabar. Berikutnya, menggunakan masker. Nah, menggunakan masker keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan dan keselamatan. Supaya terlindung dari polusi, debu, dan bakteri. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini merupakan bentuk keyakinan kelas yang bagaimana? Yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh bukti bentuk keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu wali kelas boleh nih diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Nah, di sana ada contoh, saya ada buat satu. Karena saya bukan wali kelas ya, jadi saya menggunakan mata pelajaran. Nah, contoh keyakinan kelas 8 untuk mata pelajaran matematika yang pertama, berdoa sebelum pembelajaran, disiplin dan tepat waktu, selalu menjaga kebersihan, saling tolong-menolong, berbicara dengan sopan. Nah, ini contoh bentuk keyakinan kelas dari rekan saya. Nah, seperti ini. Keyakinan kelas 7A, kebersihan kelas, saling bersama, saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi betul-betul keyakinan kelas ini luas ya. Nanti Bapak Ibu bisa susun bersama anak didiknya. Nanti bisa tanya ke anak didiknya, kalian mau lingkungan kelas yang seperti apa? Nanti akan keluar itu dari masing-masing anak tuh seperti apa. Nanti tinggal kita kelompokkan masuk di mana ya. Nanti akan saya share salah satu contoh bentuk keyakinan kelas, cara kita membentuk keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, lanjut budaya positif yang keempat. Budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya kupas dulu yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah survive atau bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berupa apa? Itu berupa yang kebutuhan fisiologis yaitu kesehatan, rumah, makanan, biologis dan juga reproduksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti apa bentuknya? Itu berupa keinginan untuk dianggap ada, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatannya untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki harga diri. Itu merupakan salah satu bentuk-bentuk dari kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu berupa penguasaan. Kemudian yang ketiga yaitu kesenangan. Kesenangan itu berupa kebutuhan untuk mencari ya senang-senang ya, yang happy. Contohnya untuk bermain, tertawa, bercanda. Nah, itu semua ada di tiga ini. Yang keempat itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu seperti apa? Contohnya kebutuhan di ungkapan guru tersebut nanti ketika dia mengucapkan kalimat yang membuat rasa bersalah, maka murid akan merasa bersalah.
oh iya saya salah, oh iya rupanya saya nggak boleh seperti ini. Nah, maka dengan begitu murid akan merasa gagal. Tapi ada dampak negatifnya ya. Jadi murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sehingga pada akhirnya mereka pun akhirnya menyembunyikan atau menyangkal, malah akan berbohong. Itu yang posisi yang kedua. Selanjutnya posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah ini juga banyak ya di sekitar kita, Bapak Ibu guru yang terhadap anak itu luwes sekali. Jadi dengan anak itu seperti teman sudah. Nah seperti apa itu kalau posisi kontrol guru sebagai teman? Itu nada suara akrab, ramah dan bercanda, malah tak kadang siswa candain gurunya kan. Nah itu kalau udah akrab tuh, udah merasa teman itu gurunya. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Jadi kalau udah senang muridnya, maka mungkin tak segan-segan anak-anak akan curhat kali ya sama ibu gurunya itu. Kemudian murid hanya, nah negatifnya ini ya, murid hanya mau mendengarkan guru itu. Jadi kalau kita berada di posisi teman, anak itu hanya mau mendengarkan gurunya ini aja nih, dan dianggapnya teman. Jadi ketika guru yang lain ngomong, tak dengerinnya. Istilahnya tidak masuk ke dia, harus guru yang ini yang ngomong nih, baru dia medas bahasa kita tuh, baru dia paham. Nah, jadi murid itu akhirnya tergantung pada guru tersebut. Ada guru tersebut mau dia ikut, tapi kalau nggak ada, nggak mau ikut. Ini posisi yang ketiga ya. Selanjutnya, posisi yang keempat, posisi sebagai pemantau atau mengawasi. Nada suaranya datar, nada suaranya ya, bahasa tubuhnya formal. Kemudian berbicara itu berdasarkan catatan dan fakta. Jadi ada catatan, ada faktanya. Kemudian memberikan konsekuensi. Nah tadi kita sudah bahas ya konsekuensi di depan tadi. Nah maka menyesuaikan bila diawasi. Nah itu untuk posisi kontrol, pemantau atau mengawasi. Terakhir, yang kelima, posisi kontrol yang kelima itu adalah posisi kontrol manager. Nah, sama seperti kedudukan di perusahaan yang tinggi-tinggi itu kedudukan yang manajer. Nah itu manajer seperti apa? Suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian ketika berbicara itu mendekat kepada anak. Yang kedua, guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, mencari solusi atas masalah yang ada. Dan yang keempat itu menguatkan watak atau karakter anak. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira saat ini kita sedang berada di mana ya? Iya, Pak Ibu sama dengan saya. Harapannya pun kita semua mau berada di posisi manajer. Tapi kita kadang tak berbenturan dengan realitanya ya. Nah, tapi pelan-pelan lah Bapak Ibu ya. Nah, kita kan sudah tahu ada posisi-posisinya, ada penghukum, pemeriksa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 ini nanti tuh ada yang mengarah ke identitas gagal dan ada juga yang mengarah ke identitas sukses. Oke, kita lanjut Bu. Nah, ini dia. Jadi dari kelima posisi kontrol itu, posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu merupakan kontrol dari luar, itu pembentuk identitas gagal pada anak ya. Nah, sementara teman dan pemantau, Ibu perhatikan dalam seminggu ini kamu sudah 3 kali loh tidak masuk sekolah. Nah, itu posisi pemantau. Sementara di posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak langsung menjudge anak, tapi kita gali anaknya untuk menemukan apa kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kita buat dia menyadarinya. Oke, lanjut. Kata-katanya itu seperti apa? Ini ada contohnya. Kalau penghukum, nah itu dengan emosi yang tinggi, suara yang tinggi, dengan tekanan-tekanan dan mimik wajahnya,
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak kerjakan, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu kalau kata-kata pada posisi penghukum. Tapi kalau kamu membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu kan sudah lelah ngajarin kamu. Nah, bisa stres nanti ibu nih kalau kamu nggak bisa juga. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Tapi kalau sebagai teman, ayolah kerjakan tugasnya demi ibu ini. Masa kamu nggak bisa? Nah, itu kan? Itu kalau posisi teman. Jadi kita ngobrol berbicara itu seperti teman. Kalau teman tahu apa peraturannya, kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Nah, itu pertanyaannya, itu contohnya. Sementara kalau pada manajer, apa yang kita yakini? Apa keyakinan kelas kita? Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi seperti itu. Hasilnya seperti apa? Kalau sudah kita lakukan ini, kita sampaikan ini, maka hasilnya pada posisi penghukum, maka mereka akan memberontak. Anak bisa jadi memberontak, menyalahkan orang lain, atau maka bahkan mereka akan berbohong untuk menutupi ini. Nah, jika membuat rasa bersalah juga sama, mereka bisa menyembunyikannya, menyangkal atau berbohong. Sementara kalau posisi teman, yaitu tadi ketergantungan hasilnya. Jika memantau, anak akan menyesuaikan diri. Jadi dia baik kalau diawasi. Ada pengawas atau ada yang keliling, wah rajin. Nanti ketika ibu tidak ada keliling, tidak ada ngawasi, mulai lagi nakalnya. Nah, sementara pada identitas manajer, nah itu menguatkan pribadi, diawasi atau tak diawasi anak-anak dia akan tetap bersikap baik. Oke, lanjut. Yang terakhir itu yang keenam, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sudah kita gali apa kesalahannya, kita cari penyebabnya, alasannya apa. Nah, kita bantu lagi mereka untuk menemukan solusinya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Ya, lanjut. Nah, di sini ciri-ciri restitusi. Nah, itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau selama ini anak-anak kita ini kan udah buat salah, diulang lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita kasih restitusi, semoga tidak akan terulang kembali. Kemudian yang kedua, ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di situ kita bisa lihat ya identitas gagal dan sukses tadi. Kalau penghukuman itu negatif dampaknya. Tapi kalau disiplin konsekuensi itu sifatnya netral ya. Dia tidak ke arah gagal juga, tidak ada ke arah ke positif sih iya, tapi dia netral sifatnya. Jadi singkat. Tapi kalau restitusi itu identitasnya sukses, kemudian dia juga membawa perilaku yang positif. Seperti apa bentuknya itu bisa Bapak Ibu lihat ya. Tadi kan sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi.
Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan sampai udahlah gagal, kena lagi marah-marah sama gurunya, makinlah gagal banget tuh. Pikirannya ya, mindsetnya itu jadi berubah aja. Jadi kita ajak pelan-pelan menstabilkan identitasnya. Seperti apa? Nah seperti berbuat seperti itu hal yang manusiawi, sambung dengan apa yang dia lakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk apa? Untuk mencari solusi. Nah, jadi kita ajak anak untuk mencari solusi dari permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi seperti itu untuk menstabilkan identitas anak. Oke, yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan ini itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nanti ketika ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Nanti dia bilang pasti itu kan, karena ini. Dan kembalinya kemana? Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu dari 5 itu ada yang tidak terpenuhi. Jadi dari 5 kebutuhan dasar salah satu tidak terpenuhi, nah muncullah jadinya hal-hal yang di luar dari kebiasaannya. Jadi ibaratnya mencari perhatian gitu. Nah kalau misalnya mungkin yang berada di keluarga broken home, nanti sampai ke sekolah ini nakalnya luar biasa. Itu nanti kalau ditanya diusut lagi, oh ternyata dia punya permasalahan keluarga. Nah ini, jadi kata-kata yang akan kita ucapkan ketika kita ingin memvalidasi tindakan anak itu seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu kita validasi dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru, yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besoknya? Nah, itu untuk memvalidasi tindakan. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah tanya apa alasan dia melakukan itu, nanti dia pun udah mengungkapkannya, maka kita ajak anak untuk melihat kesalahannya, hubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita tanya keyakinannya, seperti apa nih kita tanya. Apa nilai yang kita percayai di sekolah atau di kelas? Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan seperti apa yang telah kita sepakati? Nah, kita kembalikan lagi, karena kan keyakinan kelas itu dia dan guru yang membentuknya, yang membuatnya. Jadi nanti ketika dia melakukan kesalahan, kita balikan lagi ke situ. Jadi kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah itu seperti itu pertanyaan kita. Oke lanjut. Oke. Nah jadi seperti itulah langkah-langkah budaya positif yang akan pelan-pelan kita coba terapkan. Mungkin dari antara semuanya itu ada yang sudah diterapkan. Hanya kadang kita masih belum tahu ini masih gimana ya, masih di posisi apa ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk setelah ini nanti kita akan buka cermin tanya jawab. Nah, nanti kita persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, kita diskusi sedikit. Nah, sebelum nanti kita menutup kegiatan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.